Zaman sekarang hidup kita udah nggak jauh dari yang namanya kredit atau ngutang dulu untuk beli sesuatu. Atau kalaupun nggak ngeredit, ya kita melakukan yang namanya sewa. Nah, lu mungkin udah familiar lah. Yang paling sering kita lakukan untuk sewa adalah ya sewa rumah atau kosan. Tapi pernah nggak sih lu mikir kenapa sih generasi kita tuh kebanyakan ya kalau nggak KPR ya nyewa gitu. Kenapa jarang orang yang beli rumah, beli mobil atau beli apapun, bahkan sekarang HP aja kebanyakan orang beli itu kredit atau nggak cash. Dan kalau kita lihat data juga di berbagai negara, terutama negara berkembang kayak Amerika Serikat, banyak orang yang di bawah 35 tahun itu lebih memilih buat nyewa atau kredit. Dan kalau kata riset ini sebenarnya alasannya simpel. Karena ya banyak dari kita yang ngerasa kita pertama belum punya literasi keuangan yang baik, yang kedua belum punya keuangan yang oke, sama yang ketiga harga-harga juga udah nggak make sense kalau misalnya kita mau beli. Dan ya tentunya ada juga kondisi ekonomi kayak misalnya inflasi, resesi, terus lu mungkin tiba-tiba di PHK, COVID, dan lain sebagainya. Tapi yang gue akhirnya jadi tanya adalah emang bener ya kalau generasi kita itu adalah generasi yang ditakdirkan untuk jadi penyewa? Ada nggak sih solusi dari masalah ini? Kenapa bisa kayak gini dan apa yang harus kita lakuin? Ada nggak sih sebenarnya sistem atau sebenarnya ada nggak sih antek-antek komunis, Zionis, Illuminati atau siapapun itu yang sebenarnya justru berusaha untuk memiskinkan kita? Oleh karena itu, gue mau mengucapkan selamat datang ya di Psychology of Finance. Kali ini kita bakal bahas tentang ya psikologi dari berbagai masalah keuangan supaya lu bisa berkembang nih, literasi keuangannya jadi lebih baik. Termasuk gimana sebenarnya sistem keuangan sekarang itu jangan-jangan ternyata memiskinkan kita, guys. Oke, stay tune di video ini sampai habis. Kita coba bahas soal sistem keuangan. Apakah benar konspirasi-konspirasi yang dikatakan oleh orang-orang? Pertama, kalau kita ngomongin soal uang, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran lu? Apakah kemewahan, ya kan, kebahagiaan, atau mungkin kebebasan? Pernah nggak sih lu mikir sebenarnya uang ini kenapa sih bisa ada gitu? Dan apa sih dampak psikologis dari uang ini? Nah, faktanya ya banyak dari kita ya yang hidup itu cuma ngejar duit. Banyak dari kita yang ngabisin puluhan tahun hidup kita mengejar gaya hidup mewah yang sebenarnya kayak misal kita udah tua banget nih. Ternyata kita mikir bahwa ini kok gak penting-penting banget. Kita dikejar ternyata oleh ilusi bahwa uang itu adalah simbol kesuksesan dan kebahagiaan. Terutama kalau di Indo sih bukan cuma uang ya, uang, rumah, mobil kalau gue ngerasanya gitu. Nah, banyak yang mikir, oh gue harus punya rumah sendiri, gue harus punya mobil mewah atau ya minimal mobil baru lah, dan semua barang-barang mahal lainnya ya seperti iPhone, MacBook, dan lain sebagainya supaya dianggap sukses. Tapi apakah ini penting? Dan kenapa sih kita bisa mikir kayak gini? Padahal orang zaman dulu bisa hidup-hidup aja kok tanpa mobil, tanpa MacBook, dan lain sebagainya. Apakah kita harus punya ini semua? Ya sebenarnya nggak juga kan. Di zaman sekarang, objectively speaking, menyewa itu bisa jadi adalah opsi yang jauh lebih baik daripada lu punya sesuatu. Daripada lu punya rental properti banyak gitu ya. Bayangin aja, nggak perlu repot-repot lu ngurusin portofolio real estate yang besar. Nggak usah lu macet sana sini gitu ya, tinggal ya nge-Grab atau nge-Gojek aja. Menurut gua itu make sense banget, apalagi kalau lu anak muda umur ya misalnya 30 ke bawah lah. Gue yakin banyak dari lu yang udah mikir sama juga, termasuk gua mungkin yang beropini sama gitu ya. Sekarang tuh udah banyak ya orang yang mengadvokasi bahwa sebenarnya sewa itu ya udah lebih oke di zaman sekarang. Kenapa sih kita bisa mikir bahwa sewa menyewa itu buruk? Basically karena orang tua kita sih, alias generasi sebelumnya yang lahir di abad ke-20, yang mereka gawe terus mereka punya rumah ketika harga rumah masih murah sebelum krisis moneter 98, pekerjaan dan kapitalisme juga belum sekompleks sekarang. Makanya zaman dulu orang ya pengen anaknya jadi PNS, terus lo mungkin nyicil rumah ya, gaji berapa puluh bulan aja udah kelar, lo bisa beli rumah cash. Sementara sekarang enggak kan, lo harus KPR 15-30 tahun. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa sih bisa kayak gini? Nah, di sini kita bakal ngebahas soal konspirasi nih. Kenapa sih semua harga itu ditakdirkan untuk tambah mahal? Bukannya ini malah menyulitkan generasi selanjutnya? Nah, jawabannya adalah iya. Nah, ini adalah konspirasi nih, konspirasi dari inflasi.
Pertama-tama, kita harus paham bahwa kalau dalam financial planning ada yang namanya time value of money. Artinya, uang di masa sekarang atau at the present moment itu jauh lebih berharga daripada uang on the future moment. Karena uang lebih berharga di masa sekarang daripada di masa depan, artinya uang di masa lalu itu tuh jauh lebih berharga saat itu. Makanya rumah, tanah, dan lain sebagainya itu dianggap sebagai aset investasi. Nah, sebenarnya inflasi ini tuh kenapa ada sih? Ya sebenarnya kan bisa aja nggak ada. Bisa aja kan kita semua sepakat seluruh dunia, udah nggak usah ada inflasi. Kita hapus aja sistem kredit, kita hapus aja sistem print uang gitu. Ya uang biarin aja. Ya nggak bisa juga. Kenapa nggak bisa? Karena semua orang udah pakai sistem kredit. Menariknya juga ada beberapa sumber yang bilang bahwa pemerintah sebetulnya memang menggunakan berbagai macam cara untuk membuat orang-orang ya terus-menerus bekerja. Nah, salah satunya adalah apa? Menggunakan sistem inflasi, sama kedua, menggunakan sistem pajak. Dan menariknya memang yang dipajakin sekarang kan sebenarnya adalah income, bukan tanah, bukan aset. Artinya apa? Semakin banyak lu bekerja, semakin banyak lu dipajakin. Which is aneh sebenarnya. Bukannya kalau orang makin banyak kerja harusnya makin di reward. Kenapa malah dipajakin? Kenapa bukan pemilik tanah gitu yang dipajakin? Padahal pemilik tanah kan diem doang, kagak ngasih value ke masyarakat. Nah, itulah sebetulnya konspirasi nih. Kenapa tidak diterapkan sistem pajak yang lebih adil gitu loh? Karena sebenarnya ibaratnya ekonomi kita tuh udah cukup gitu kan untuk memenuhi kebutuhan semua orang secara gratis. Dan menariknya karena kita udah terjebak, ya semua orang akhirnya harus spending terus dong, harus konsumtif dong. Inflasi itu harus ada biar orang bisa bayar utang. Dan siapa yang menanggung? Ya semua orang harus nanggung pelemahan nilai uang. Karena kalau nggak dilemahkan uang, nggak di-print lagi nih, nggak diperbanyak, ya nggak ada yang kerja, nggak ada yang bayar tuh pinjaman, ekonomi akan hancur, bakal resesi atau stagflasi. Nah menariknya adalah semakin kesini, hidup kita tuh kan semakin enak guys, ya kan? Banyak dari lu mungkin setuju atau nggak setuju, tapi gue sih percaya bahwa hidup kita tuh semakin enak dengan kemewahan modern yang sebenarnya kita cukup ngabisin waktu main HP gitu, main Instagram, main Mobile Legends dan sebagainya. Kita juga udah happy karena kita mau beli apa, toh banyak kok hal-hal yang jatuhnya bisa kita nikmatin dan udah murah. Netflix tinggal langganan 50.000 doang, Spotify dan lain sebagainya. Dari sinilah logikanya memang pemerintah harus memaksa orang-orang untuk kerja. Nah kita, generasi-generasi yang baru, generasi Z, kitalah yang harus lebih banyak menanggung. Karena kita bakal ngerasain mungkin inflasi tertinggi kali ya, sejak zaman-zaman sebelumnya. Terus, apa sih yang harus kita lakuin gitu? Gimana cara menghadapi sistem kredit dan sewa ini? Pertama, kita harus paham bahwa ya sebenarnya yang namanya duit, ya basically adalah sistem store value, yang mana uang itu ya tempat buat nyetornya doang, dan uang itu bakal semakin tidak berharga. Nah makanya tujuan utama lu nyari uang sekarang itu sebenarnya bukan cuma untuk konsumsi pribadi doang. Itu mah basic. Kalau di kurikulum life skills dari 1%, untuk konsumsi itu level 1, level 2. Kalau lu udah pinter, kalau lu udah nonton video ini, berarti lu harus mikir di level 3, level 4. Yang mana lu pakai uang itu buat apa? Buat investasi. Investasi di mana? Ya lu alokasiin lah duit lu, itu lu pakai buat modal. Buat apa? Buat beli laptop lah, buat beli apa lah. Nggak usah aset fisik deh, misalnya saham atau emas dan lain-lain. Karena tadi uang itu akan makin tidak berharga. Selama lu udah ya punya dana darurat dan sebagainya, lu harus udah mikir, oke, gue harus udah naik ke level 3. Gue harus membeli aset yang tidak akan tergerus oleh inflasi. Yang kedua, kita harus sadar bahwa pemerintah, sistem pendidikan, dan juga sistem ekonomi basically sekarang tuh memaksa kita untuk terus-menerus produktif, untuk terus-menerus jadi bagian dari tenaga kerja. Dan banyak dari kita yang harus mengorbankan kesehatan, keluarga, dan waktu demi ngumpulin duit. Hati-hati tuh dengan produktivitas yang terlalu dipaksakan. Tuh artinya lu burn out lah misalnya. Lu ngejar duit, tapi ternyata lu nggak happy. Kan duit itu untuk store value, untuk lu nikmati. Jangan sampai kita nggak ikhlas gitu loh kerjanya. Lebih baik kita kerja yang ngasih dampak buat orang lain. Mungkin ya sama yang kayak gue lakuin di 1% ini kali ya. Gue passionate di sana, dan gue bisa ngasihin impact, dan gue bisa ngasihin duit gitu yang cukup buat gaya hidup gue. Nah, yang ketiga, kita harus paham gitu ya bahwa zaman sekarang bukan hanya sistem ekonomi, kita juga dipaksa oleh sistem sosial, termasuk sosial media, bahwa sebenarnya punya kekayaan dan barang mewah itu adalah cara untuk dapetin status.
Ya lu misalnya upload IG gitu, ya gue baru dapat mobil dan sebagainya. Buat apa? Gak penting kan gitu. Lu gak perlu nyiksa diri buat nyicil iPhone gitu loh, buat lu merasa punya keberhargaan diri alias self-esteem. Nah sekarang tuh banyak orang yang punya self-esteem tapi dari barang-barang, tapi dari pengalaman mewah gitu. Nggak ada salahnya juga ya untuk kayak lu nyoba naik business class ya, luxury class, let's say lu pengen naik kereta yang paling mahal sedunia gitu. It's fine, tapi kayak hati-hati aja dengan permainan status, pamer-pamer kekayaan gitu loh. Nah terus buat lo yang bingung duit lo mau lo apain, saran gua lo bisa coba untuk cari aset buat investasi. Dan salah satu aplikasi yang gue pilih adalah kenapa Nanovest, karena lo tinggal top up aja dan lo bisa dapetin keuntungan sampai 5% net per tahunnya. Dan otomatis ini nanti cair setiap hari ke saldo wallet Nanovest lo. Dan fitur 5% ini juga bisa lo coba di Nanovest tanpa minimum saldo, dan pastinya Nanovest aman, udah terlisensi ya sama Bapepti dan bersertifikasi ISO dan KAN. Dan ada juga asuransi perlindungan cybercrime dari Sinarmas. So kapan lagi lu bisa ya santai-santai gak ngapa-ngapain sambil dapetin ladang cuan guys. Semuanya pasti aman sama Nano. Jadi lu mau cari aplikasi yang bisa ngasih keuntungan berlimpah, kalau menurut gua adalah Nanovest jawabannya. Dan buat lo yang udah nonton sampai habis, nih gua kasih ke lu semua kode referral. Jadi ketika nanti lu install aplikasi pakai kode ini ya, SATUPER 1/803. Kita sekarang udah terjebak dalam suatu sistem, yang mana sistem itu nggak bisa kita bilang buruk 100% atau baik 100%, tapi kalau kita nggak sadar, kita bisa aja jadi ya bikin diri kita yang ada di sistem ini itu jadi buruk 100%. Dan gue ngeliat itu di banyak anak muda yang judi online lah, spending yang nggak jelas, terus juga nggak punya dana darurat, nggak tahu investasi yang tepat tuh kemana. Menurut gue itu fuck up sih. Semoga buat lo semua penonton 1%, lu bisa punya awareness lah. Gue juga sekarang mungkin punya awareness untuk keluar ibaratnya dari matrix kalau kata Andrew Tate ya, keluar dari jeratan sistem ini, yang mana memang kalau pandangan gue sih akan sulit kita ubah. Ya semoga aja ya dengan kemajuan AI dan lain sebagainya kita bisa menyelesaikan masalah ini, bisa bikin sistem yang lebih adil, nggak ada kesenjangan misalnya. Mungkin sekian dari gue ya. Gue Evan 1%, well, thanks.